Kali ini kita akan ngebahas mitologi Tiongkok. Mitologi Tiongkok berupa kumpulan sejarah, cerita rakyat, dan kepercayaan yang diturunin secara turun-temurun dalam tradisi orang Tiongkok. Mitologi ini kemudian berkembang jadi kepercayaan tradisional Tionghoa setelah dapat pengaruh Taoisme, agama Buddha, dan ajaran Konfusius. Seperti mitologi Yunani atau mitologi Nordik yang kaya akan mitos, sebagian orang percaya isi mitologi Tiongkok berupa catatan sejarah nyata tentang tradisi, mitos, dan legenda yang ngebentuk sejarah Tiongkok. Sebagian besar orang percaya kalau Tiongkok itu nggak beragama, mereka nggak punya dewa-dewa buat disembah, dan memang nggak percaya dengan penyembahan. Itu benar, tapi hanya dalam arti jika kita ngedefinisiinnya melalui ibadah. Mereka nggak punya hari yang disisihin untuk kontemplasi ilahi. Dan meskipun ada banyak sekali kuil di seluruh Tiongkok, mereka umumnya nggak ngadain kebaktian atau misa. Orang-orang umumnya nggak ngumpul karena alasan agama, dan nggak ada yang serupa dengan persekutuan Kristen. Kaisar yang punya pengaruh disembah seperti warga teladan dan leluhurnya. Kemudian ada naga, monyet, dan berbagai dewa gitu. Tentu saja ada 12 hewan zodiak. Mereka bukan dewa apapun, tapi sangat berperan di mitologi Tiongkok. Tiongkok nggak punya versi surga dan dunia di bawahnya, atau dunia underworld, yang di dalamnya penuh oleh iblis yang bisa bangkitin untuk nyiksa siapapun. Jalan-jalan di Tiongkok diserbu sama totem, jimat, serta simbol yang nandain nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat. Jalan-jalan di kota Tiongkok manapun pada hari tertentu di musim semi, mungkin kalian akan melihat tumpukan kecil kertas terbakar yang dikelilingi oleh cincin kapur. Kalau iya, nggak boleh diinjak lingkaran atau tumpukan itu. Artinya seseorang baru aja ngirim uang ke leluhur mereka buat dihabisin di alam baka. Bukan uang sungguhan ya, uang itu disebut kertas jos atau uang hantu. Naga dalam mitologi Tiongkok. Naga diasosiasiin sebagai tenaga dan kekuatan. Naga sosok populer di atap kuil, digunain untuk ngelawan arwah jahat. Di permukaan kedengarannya kayak bukan apa-apa, bahkan agak terdengar seperti agama lain, sampai kalian nganggap kalau Tiongkok rumah bagi 58 etnis yang diakui dan beberapa lagi yang nggak diakui, masing-masing dengan tradisi, sejarah, dan cerita rakyatnya sendiri. Mitologi Tiongkok itu nggak punya struktur hierarki. Di agama-agama barat cenderung ada hierarkinya atau tingkatan gitu. Tuhan tunggal seperti ajaran Yahudi, Kristen, atau Islam. Kemudian sistem kepercayaannya juga ada malaikat agung, malaikat, santo pelindung, dan nabi. Di alam hidup ada kepala denominasi, paus buat umat Katolik, ratu buat gereja Inggris, dan lain-lain. Di bawah para pemimpin ini ada tingkat lebih lanjut. Pemimpin satu rumah ibadah ngelapor pada pemimpin distrik mereka. Progresi semacam itu nggak ada dalam dewa-dewa Tiongkok. Dewa-dewa Tiongkok punya kekuatan yang sama, tapi umumnya terbatas pada ranah khusus mereka. Dalam pengertian itu, mereka dapat dibandingin sama santo pelindung. Di sisi lain, jika kalian seorang pria yang mau lebih jantan, kalian akan minum anggur ular. Ya, itu hal yang nyata. Ular kerabat dekat naga. Di mitologi Tiongkok, naga ngelambangin kekuatan dan tenaga. Jadi mudah untuk melihat kenapa para pria ingin minum anggur yang akan ngeberi mereka kualitas seperti itu. Phoenix atau pasangan dari naga, dia intuitif dan punya insting yang baik buat nentuin karakter. Seringkali pernikahan Tionghoa akan nampilin gambar Phoenix dan naga bersama, ngelambangin pasangan sempurna yang janjiin keberuntungan. Raja Kera
karakter di mitologi Tiongkok yang dipenjarain di bumi oleh Sang Buddha. Dia dewa yang baik namun sedikit nakal. Dewa-dewa mitologi Tiongkok. Orang Tionghoa punya dewa ini dan dewa itu. Mereka juga punya banyak sekali mitos penciptaan. Namun harus diperjelas, gak ada kisah penciptaan yang menyeluruh. Orang-orang Tionghoa cenderung pragmatis. Jadi ketika mereka ngedekati kuil-kuil master kuno, yang dilakuin lebih ke nanya atau minta bantuan ketimbang nyembah mereka atau renungin makna keberadaannya. Mereka udah tahu apa yang bakal terjadi setelah kematian. Cerita-cerita rakyat mereka penuh kisah tentang alam baka. Gak seperti para pemikir barat, mereka gak perlu mikirin kenapa kita ada di sini. Mereka nerima sesuatu yang ada di sini dan menghiasi hidup mereka dengan kisah-kisah fantastis tentang dewa dan dewi, hewan-hewan buas seperti naga, dan benda-benda angkasa seperti bulan. Setiap patung dan setiap raja punya cerita di baliknya. Kisah-kisah itu kekayaan sejati mitologi Tiongkok. Mitologi Tiongkok begitu kompleks, integral dengan masyarakat, dan sangat pribadi. Tidak terstruktur seperti sistem kepercayaan yang lebih kita kenal. Tetapi sekali lagi, ini merupakan bagian kehidupan sehari-hari ketimbang agama kita. So, itu tadi alur cerita mitologi Tiongkok atau folklore masyarakat Cina. Kalau ada salah pengucapan, mohon maaf. Kalau ada koreksi, sampaikan di kolom komen biar kita saling tukar pikiran di situ. Sampai jumpa and see you next video. Bye.